Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ade Jamal selaku dosen pengampu ekonomi SDA dan teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kerangka fertilitas Davis and Black serta determinan fertilitas di Indonesia. Nah, adapun kelompok kami itu yang pertama ada Lulu Latasya. Yang kedua ada Evrelia Kusumawardani, yang ketiga ada Fikrino Fauzi, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Arfansyah. Nah, adapun ini outline dari kelompok kami. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Kerangka fertilitas Davis and Black. Eh, Menurut Davis and Black dalam Economic Development and Cultural Change 1956, bahwa terdapat 11 variabel yang mempengaruhi fertilitas dan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi persebaran paparan persetubuhan, yaitu variabel persetubuhan. Yang pertama itu adalah yang mengatur pembentukan dan pembubaran serikat pekerja pada masa reproduksi. Nah, itu ada yang pertama yaitu usia saat memasuki hubungan seksual, yaitu usia pertama kali seseorang melakukan hubungan seksual bisa mempengaruhi pola kesuburan dan risiko kesehatan. Usia yang lebih muda sering dikaitkan dengan periode reproduksi yang lebih panjang, tetapi juga bisa membawa risiko kesehatan yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun anak. Yang kedua itu adalah salibat permanen, yaitu merujuk pada wanita yang memilih untuk tidak pernah melakukan hubungan seksual sepanjang hidupnya. Hal ini dapat disebabkan oleh pilihan pribadi, agama, atau alasan lainnya. Yang ketiga itu adalah lamanya masa reproduksi sesudah atau di antara masa hubungan kelamin. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika pasangan suami istri bercerai. Nah, yang kedua itu adalah salah satunya meninggal dunia. Selanjutnya itu adalah hal-hal yang mengatur paparan terhadap hubungan seksual di dalam serikat pekerja. Yang keempat itu adalah pantang secara sukarela. Artinya yang dilakukan secara sukarela, misalnya selama masa puasa ataupun menstruasi. Yang kelima itu adalah berpantang karena terpaksa, seperti terjadinya karena penyakit, impotensi, atau pemisahan sementara, misalnya karena pekerjaan atau perang. Yang keenam itu adalah frekuensi hubungan seksual. Itu seberapa sering melakukan hubungan. Juga sangat tergantung pada kondisi wanita. Semakin jarang berhubungan, maka pasangan semakin tidak sehat pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing kebutuhan ada yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan rasa frustasi karena kurangnya perhatian dari pasangan tertentu. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi kemungkinan paparan konsepsi atau variabel konsepsi. Yang ketujuh itu adalah kesuburan atau kemandulan, yaitu kesuburan alami seseorang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan umum, penyakit tertentu, atau kelainan genetis. Yang kedelapan itu adalah penggunaan jenis metode kontrasepsi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah dengan cara mekanis dan kimia. Yang kedua itu adalah dengan cara lain. Nah, yang kesembilan itu adalah kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sengaja seperti vasektomi, tubektomi, atau keputusan untuk tidak mempunyai anak juga termasuk dalam faktor ini. Nah, yang terakhir itu adalah faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran, yaitu variabel kehamilan. 10 itu adalah kematian janin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja seperti keguguran spontan, lahir mati, atau kelahiran bayi cacat. Yang 11 itulah kematian janin oleh faktor-faktor yang disengaja, seperti aborsi. Nah, eh, selanjutnya itu adalah fertilitas pada masyarakat industri.
versus masyarakat praindustri. Ah, pada masyarakat industri cenderung memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Usia menikah yang lebih tua, penggunaan metode kontrasepsi yang luas, dan pilihan hidup yang lebih beragam berkontribusi pada penurunan tingkat kesuburan. Meskipun layanan kesehatan yang lebih baik mengurangi angka kematian janin yang tidak disengaja, nilai-nilai sosial yang berubah mengizinkan lebih banyak kebebasan dalam hal pernikahan, reproduksi, dan keluarga. Nah, perubahan dalam nilai-nilai sosial dan ekonomi ini menunjukkan bagaimana masyarakat industri berbeda secara signifikan dari masyarakat praindustri dalam pola kesuburan dan reproduksi. Sedangkan pada masyarakat praindustri cenderung memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena norma sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini dan reproduksi, serta kurangnya pengetahuan dan akses terhadap metode kontrasepsi. Selanjutnya itu adalah determinan fertilitas di Indonesia. Eh, ini dari berbagai sumber dan kami hanya menyantumkan enam, yaitu yang pertama adalah umur atau usia ibu, yang kedua itu adalah tingkat pendidikan, yang ketiga adalah usia kawin pertama, yang keempat adalah pendapatan atau status ekonomi, yang kelima penggunaan alat kontrasepsi, yang keenam adalah status pekerjaan ibu. Ah, selanjutnya itu adalah keterkaitan teori fertilitas Davis and Black dengan determinan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah umur atau usia ibu dan usia kawin pertama atau UKP. Nah, berkaitan dengan variabel intrikos dalam teori Davis and Black, usia yang lebih tua dan pernikahan yang lebih awal akan memperpanjang masa subur, sehingga meningkatkan peluang terjadinya hubungan seksual yang berdampak pada fertilitas. Yang kedua itu adalah penggunaan alat kontrasepsi berkaitan dengan variabel conception. Dalam teori Davis and Black, penggunaan kontrasepsi yang efektif dapat mengurangi peluang terjadinya konsepsi atau pembuahan sehingga menurunkan fertilitas. Yang ketiga itu adalah tingkat pendidikan. Pendapatan atau status ekonomi dan status pekerjaan ibu berkaitan dengan variabel gestation and successful parenting dalam teori Davis and Black. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan dan kesiapan ibu untuk mengandung dan melahirkan anak yang pada akhirnya berdampak pada fertilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa determinan fertilitas yang dibahas sebelumnya secara komprehensif menyakup variabel-variabel yang ada dalam teori fertilitas Davis and Black yang menggambarkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu fertilitas dan tingkat pemakaian kontrasepsi. Fertilitas ini merupakan salah satu penyumbang tingginya angka kelahiran selain mortalitas dan migrasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah melalui program keluarga berencana atau KB. Dari berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi terbukti mampu menurunkan angka kelahiran. Next. Yang kedua yaitu fertilitas dan pendidikan. Pengukuran tingkat pendidikan sangat bermanfaat dalam memprediksi kondisi wawasan pengetahuan dalam asas pemikiran individu terhadap inovasi dan proses adopsi yang menyertai inovasi tersebut. Faktor pendidikan wanita mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga, terutama mengenai jumlah keluarga yang ideal. Dua, orang anak cukup, laki-laki atau perempuan sama, dan kontribusinya terhadap kualitas atau nilai anak yang diinginkan. Next. Fertilitas dan rata-rata usia kawin. Umur mulainya seorang perempuan
peluang untuk hamil dan melahirkan. Perempuan yang kawin usia muda mempunyai rentang waktu untuk hamil dan melahirkan lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang pada umur lebih tua dan punya lebih banyak kompleks. Selanjutnya yaitu fertilitas dan kemiskinan. Jumlah anak yang dimiliki sebagai generasi selanjutnya akan mempengaruhi jumlah konsumsi dan tabungan. Semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki, maka konsumsi akan lebih sedikit dan tabungan akan lebih besar. Selanjutnya, Materi selanjutnya itu ada teknis estimasi fertilitas. Yang pertama itu ada estimasi fertilitas langsung. Estimasi fertilitas langsung ini jika sistem registrasi berjalan dengan baik, maka angka kelahiran dan juga kematian dapat langsung dihitung dari kata yang ada. Estimasi langsung ini juga dapat dihitung dari data sensus atau survei. Estimasi langsung ini juga melalui sensus atau survei dapat dilakukan dengan yang pertama itu menanyakan jumlah kelahiran selama jangka waktu tertentu, yang kedua mencatat riwayat kehamilan, yang ketiga itu ada survei multiputaran. Next. Selanjutnya di sini ada estimasi tidak langsung. Ada beberapa hal teknik estimasi fertilitas secara tidak langsung. Yang pertama itu ada metode ROL. Metode ini merupakan pengembangan dari teori penduduk stabil yang dikatakan bahwa pada hampir semua populasi dapat dijumpai hubungan linear antara rasio ibu anak dengan tingkat kelahiran kasar yang kemudian dapat diubah menjadi tingkat kelahiran total. Yang kedua itu ada metode Polmer. Metode Polmer ini merupakan dasar asumsi adanya hubungan linear antara rasio anak dan wanita. Dalam perhitungannya diperlukan beberapa indikator lain seperti perbedaan pola perkawinan. Next. Yang ketiga itu ada metode guna sekaran Polmer. Metode ini menekankan cara perhitungan total fertility rate pada hubungan antara kelahiran, kematian, dan seraban umur penduduk. Dimensi penting dalam hubungan ini adalah pengaruh atau efek dominan fertilitas terhadap struktur umur penduduk dan pengaruh marginal mortalitas terhadap hal serupa. Yang keempat itu ada indeks Cool. Indeks Cool ini terdiri dari 3 komponen, yaitu AIF, IG, dan AIM. Dan AIP, indeks fertilitas secara keseluruhan, ialah rasio dari jumlah kelahiran yang diamati dalam suatu populasi dengan jumlah kelahiran yang akan terjadi. Jika wanita ini dalam setiap kelompok umur mengalami fertilitas standar atau fertilitas maksimum. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu data untuk estimasi fertilitas secara tidak langsung. Penurunan tingkat fertilitas di Indonesia selama kurun waktu 1968 hingga 2010 dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 yang menjanjikan hasil estimasi dengan beberapa metode yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dan pada tabel yang pertama, estimasi angka kelahiran total
Untuk di tahun 1971 dari beberapa metode itu di angka 5 dan 6, dan sampai pada 2010 itu menurun di angka 2, dan sampai sekarang juga estimasi angka kelahiran total itu di Indonesia ada di angka 2. Dan untuk selanjutnya ada gambar yang merepresentasikan dari data tabel tersebut. Dan untuk tabel yang kedua itu estimasi angka kelahiran total dengan menggunakan metode anak kandung Indonesia dari tahun 1968 hingga 2010. Nah, pada pembahasan ini metode anak kandung dipakai dalam melihat tren tingkat fertilitas di Indonesia sejak periode 1968 hingga 2007 sebagaimana disajikan pada tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hampir selama 39 tahun sejak pelaksanaan program keluarga berencana dimulai secara kelembagaan, tingkat fertilitas terus mengalami penurunan. Next slide, Pak. Selanjutnya ada tabel 3 untuk perkembangan angka kelahiran menurut umur ibu di tahun 1971 sampai 2010. Dan untuk tabel 3 dan gambar 2 ini pada akhir periode 1960-an sampai dengan akhir 1910-an tingkat kelahiran usia yaitu sampai 9 tahun masih cukup tinggi sekitar 155 per 1000 wanita usia tersebut. Angka tersebut berhasil ditekan cukup signifikan pada periode 1990 menjadi 71 dan terus menurun hingga menjadi 43 per 1000 wanita pada tahun 2002 dan 41 per 1000 wanita pada tahun 2007. Nah, di sini ada gambaran yang sama juga terjadi pada tahun 2000 pada usia 20 sampai 24 tahun, bahkan sejak tahun 1997 hasil survei penduduk pada tahun 2000 telah terjadi pergeseran usia dengan tingkat fertilitas tertinggi dari usia 20 sampai 24 menjadi usia 25 sampai 29 tahun. Sementara pada usia tua 45 sampai 49 tahun relatif stabil. Angkanya berkisar belasan per 1000 wanita. Sementara hasil survei penduduk pada tahun 2010 pada kelompok umur 30 sampai 34 tahun mengalami peningkatan dan bergeser ke tingkat fertilitas terendah pada kelompok umur 45 sampai 49 tahun. Cukup, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Bapak Ade Jamal dan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.